Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Amin, luar biasa. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dan kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita tundukkan. Segala puji bagimu Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh sangat setia. Dan pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Membawa setiap hidup kami. Membawa setiap hati kami yang baru Tuhan. Untuk kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan setiap pujian, setiap sembah kami menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan Yesus. Dan biarkan nama-Mu selalu dimuliakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Berhadapan denganmu, ya Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah, ya Yesus, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang
kekasih jiwa. Bawaku lebih dekat lagi Tuhan, bawa aku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bagimu, menikmati kasih hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh, kekudusan-Mu Bapa, mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati. Saat ini ku berhadapan denganmu, ya Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Dalam peluk-Mu, ya Yesus, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sama-sama kata hadirat-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bagimu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu
Sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu Yesus, aku Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih. Indah nikmati kasih-Mu, menikmati kasih. Sebab Kau Allah yang layak disembah, sebab Kau Allah yang layak disembah. Oh, Kau Allahku, bersembah dan puji nama-Mu Yesusku. Kau sungguh yang terbaik, Kau Tuhanku, Kau pengharapanku. Oh, kasih-Mu tak pernah habis dalamku. Kaulah yang terbaik Tuhan. Oh, mari sembah Dia, mari naikkan mazmur-Mu yang terbaik buat Tuhan kita. Yes, amin. Sembah Engkau Tuhan. Syukur nama ya nasi, nama ya nasi. Syukur nama ya nasi. Hira nama ya nalata pakai nasi. Syukur nama ya nama ya nalata pakai. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Engkau Yesus yang setia. Sungguh besar Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak disembah Yesus. Syukur nama ya nasi, kira nama ya nasi. Sembah Engkau, sembah Engkau Tuhan. Syukur Yesus, syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Kuduslah, kuduslah Tuhan, ya Allah semesta. Kau yang kudus Tuhan, Kau yang layak disembah. Ya Allah lain selain menyembah kudus.
Allah, kuduslah. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Surga bumi menyembah. Kuduslah, kudus, kuduslah. Kau yang kudus, Kau yang kudus Tuhan. Oh, kudus, kuduslah. Sembah pagi hari ini Yesus. Oh, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kuduslah Engkau Yesus. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Yes, amen. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau bersorak-sorai bagi-Mu. Haleluya. Amin. Siap bersorak-sorai buat Tuhan kita pagi hari ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari angkatlah suaramu dan serukan namanya. Mari sama-sama katakan, angkatlah suaramu. Yes, amen. Puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sama. Gerakan kakimu, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, oh. Kami mau puji Kau Tuhan. Angkatlah suaramu, oh, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu sebab
Dia sanggup gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya dan kuat, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuatkan. Mari jemaat Tuhan katakan, bersorak-sorai Karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Masih bersuka cita pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Dia Tuhan yang penuh kasih. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira di tangan Yesusku. kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari kita sama-sama belajar lagu ini. Oh, sekolah minggu sudah hafal. Mari kita akan pujikan sekali lagi. Come on, sing. Mari sama-sama katakan, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, Ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira, sukacita Yesusku.
kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau asing, kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku Tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira, bersamamu Yesusku. kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari sama-sama katakan, Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku Bergembira, bersamamu Yesusku, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira dalam Kristus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira, bersamamu Yesusku. kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Sebentar kita mau memberikan persembahan untuk kas misi gereja. Tugas kolektan saya persilahkan. Dan mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua
sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah hari depan indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Mari sekali lagi saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita pujikan. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Yes, amin. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah hari depan indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, ya Tuhan, Kau mengasihiku, Kau jadikan aku biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu.
menikmati lagu ini, saudara. anaknya. Rasakan sentuhan Bapa Surgawi. Demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Tuhan, kami sedang berjalan di dunia yang gelap. Di sana sini kami melihat kekacauan dan ramalan-ramalan masa depan yang mengerikan. Tuhan, Engkau seperti seorang Bapa yang sayang kepada kami, anak-anak-Mu. Engkau menuntun kami dengan lemah lembut. Kadang-kadang Engkau menghajar kami, memperingatkan kami karena kasih-Mu kepada kami. Engkau menghajar dan menegur seorang anak yang Kau sayangi. Itu sebabnya relakan hati kami dituntun dengan tangan yang berlubang paku itu. Melalui onak duri, melalui jurang, melalui gunung, melalui jalan-jalan yang terjal. Tetapi selama tangan-Mu menuntun kami akan berjalan di dalam kemenangan dari hari ke hari. Kuduskan firman-Mu, kuduskan hati kami semua. Sehingga firman-Mu Tuhan Kau jabarkan lewat Roh Kudus-Mu dan mengakar, menggigit di roh kami dan tidak akan meninggalkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk, saudaraku. Firman Tuhan hari ini saya teruskan tentang Alkitab atau firman Tuhan. Saudaraku ingat ini ya, gimana pembacaan Alkitab Bapak Ibu Saudara? Angkat tangan. Yang terus membaca, ya cukup banyak ya. Yang saudara yang belum, nanti kita akan kasih kalau saudara belum dapat ya. 2 minggu yang lalu kita mengasihkan ini dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sehingga menjadi program kita dari tahun ini dan tahun depan selama setahun kita akan membaca satu sekali ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah saudara perlu kita ketahui Alkitab yang saudara baca, itu ditulis oleh 40 orang yang hidup di zaman yang berbeda. Tapi tujuannya tetap sama, selaras dan tidak ada yang bertentangan. Dan ditulis oleh orang-orang, macam-macam orang, peternak, nelayan, negarawan, seorang raja, dan sebagainya. Nah itu Alkitab yang saudara baca, yang saudara pegang itu terdiri dari 66 kitab. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Pasalnya ada 1189 pasal. Ayatnya 31.171. Janji-janjinya di dalam lebih dari 2.000 janji. Nah saudara yang saudara Alkitab saudara pegang itu sebuah harta karun yang tiada tiada batasnya berkat dan kemurahannya. Itu sebabnya Tuhan singkapkan kepada kita dan kita belajar. Nah kalau kita akan lihat dulu saudaraku dari perjanjian lama, perjalanan bangsa Israel sebagai budak, kita akan lihat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6. Keluaran pasal yang ke-6. Keluaran pasal 6 ayat 8 ya. Ayat 8. Oke, kita membaca ayat ini bersama-sama, saudaraku. Keluaran pasal 6 ayat 8. 1, 2, 3. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Tuhan mempunyai visi bangsa Israel dari perbudakan menjadi tuan, dari ekor menjadi kepala, dari yang belakang menjadi di depan. Nah proses ini cukup berat, saudaraku. Nah itu sebabnya Tuhan membawa pelan-pelan dan caranya membawa dari perbudakan ke tanah perjanjian, dari orang yang ditindas kepada menjadi tuan, itu melalui sebuah proses pengerjaan, pengikisan, pembentukan, sehingga orang-orang Israel itu menjadi seperti yang Tuhan kehendaki dan siap menduduki tanah Kanaan. Nah saudaraku, di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan itu benar-benar, kalau
saya lihat kapan hari itu salah satu negara yang paling maju pertaniannya adalah dan modern adalah Israel, saudaraku. Bahkan ilmunya ditularkan di Ethiopia, ada beberapa juga dari Indonesia yang belajar ke sana, pertanian, bercocok tanam, saudaraku. Dan memang itu luar biasa tanah itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka enggak bisa dari budak, diperbudak selama 430 tahun. 430 tahun, itu waktu yang lama, sehingga dari itu kalau 430, kalau satu generasi itu 40 tahun, itu berarti mungkin 10 generasi. Jadi mereka itu, saudara tahu bahwa budak itu salah satu sisi gelap sejarah manusia. Orang yang menjadi budak itu tidak punya hak-hak. Dia diperlakukan dengan sadis, diperlakukan dengan tidak manusiawi. Dia bisa dirantai, bisa ditendang tanpa ada urusan. Dia bisa diberi makan atau tidak. Dia kayak barang dagangan begitu, saudaraku. Jadi nilainya rendah seperti hewan, barang dagangan. Hari-hari mereka hanya pikirannya mencangkul, menggali parit, membangun rumah, membuat batu bata. Pagi-pagi pikirannya sudah ada tuan, ada cambuk di situ dan orang yang menjadi tuan kerja rodi habis-habisan. Kalau mereka enggak tak sedikit ditendang, diludahi, saudaraku. Itu kondisi budak. Dan perbudakan semacam ini kalau berlangsung selama 10 generasi, itu ngonyot mengakar. Nah kalau sudah mengakar, itu sulit dijabel. Meskipun bangsa Israel akhirnya lepas dari perbudakan, karena dituntun oleh tangan yang kuat, dengan kuasa Allah, tapi yang di pikiran ini, saudaraku, karakternya itu tidak bebas. Jadi kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari sebagai budak itu masih melekat meskipun mereka keluar dari perbudakan itu. Nah caranya bagaimana supaya Tuhan itu menjabel ini? Nah ini harus program ulang, harus ada pelajaran yang diberikan bangsa Israel. Itu sebabnya keluarlah pelajaran yang pertama yaitu Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 tentang 10 perintah Allah. Karena enggak ada waktu di sana itu hukum-hukum, adanya perbudakan, ditendang, dan pagi-pagi sudah pikirannya, wah nanti saya kalau dihajar bagaimana, dirantai, dipukul, diludahi, itu pikirannya hanya begitu, pikiran budak, saudaraku. Enggak punya hak dipilih, enggak punya hak untuk menduduki suatu jabatan, semuanya rendah dan rendah. Nah untuk menjabut ini Tuhan memberikan yang namanya firman Tuhan atau Alkitab yang ada pada diri saudara dan saya. Itu sebabnya pada Keluaran 20 mulai ayat 1 dikatakan, lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Hukum yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi waktu di Mesir itu banyak ilah-ilah atau dewa-dewa yang demikian banyaknya. Sehingga mereka bingung dan itu yang diajarkan kepada mereka, kebiasaan mereka. Nah bagaimana pikiran itu bisa dialihkan ke arah surgawi. Nah kita ini anak-anak Tuhan mempunyai kebiasaan nenek moyang kita dari keturunan 1, keturunan 10, keturunan 20 keturunan. Sampai akhirnya 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari begitu mengakar. Dan sulit dijabel kecuali saudara belajar firman. Itu baru bisa lepas. Kalau enggak, makanya firman Tuhan itu dahsyat luar biasa, dia sangat mengagumkan, membuat perjalanan kita terang. Daud mengatakan bahwa dalam Mazmur 119, 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu, bagi jalanku. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Jalan lewat firman Tuhan adalah jalan yang terang. Nah saudaraku ketika itu Tuhan mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Sesuatu yang melebihi Tuhan Allah Bapa adalah menjadi ilah. Ya, makanya Tuhan itu ada 2 hukum, diringkas semuanya. Kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan sisi jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum yang pertama itu jangan ada ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan engkau membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang di dalam air di bawah bumi. Jadi yang di atas itu apa? Ya bintang-bintang, nyembah bintang, Aquarius,
Gemini, apa nih? Iya, Leo, dan macam-macam itu bintang-bintang saudaraku. Nah kalau saudara nggak baca firman, nggak ngerti itu oleh pora. Padahal dulu kalau di koran-koran itu nasib Anda, bintang apa, ya, di itu apa tentang nasib, tentang ya horoskop ya, horoskop. Kalau kamu ke timur ke Kedung Perahu, nanti kamu ketemu Kedungan Dokar. Ke sana kamu akan diajak bicara dan di sana kamu harus setelah itu harus cepat pulang. Sebab kalau enggak, kamu nanti akan ada kecelakaan di jalan. Kalau kamu ke hari Kamis, kamu ke Branglor dan sebagainya, dan itu ramalan-ramalan itu sudah dikasih tahu Tuhan. Itu kebiasaan kita yang lama, saudaraku. Kalau saudara tidak baca Alkitab, itu setan berusaha menutupi firman Tuhan supaya engkau tidak tahu jalan ke surga. Nah, Tuhan membawa kita ini ke jalan ke surga. Kebiasaan nenek moyang kita, kebiasaan orang tua kita, kebiasaan lingkungan kita yang berkenan kepada Tuhan, itu dirubah lewat membaca firman Tuhan. Sehingga hidup kita ini tahu sasarannya gitu loh. Jadi kita dibentuk di bumi itu supaya cocok di surga. Lek ning kene main terus, dari surga ya gak wong main ya, saudara. Makanya ditulis di situ, mendem, selingkuh. Nah, hukum yang ketiga, jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang di langit di atas atau yang di bumi di bawah. Batu, tanaman, pohon, sendang-sendang. Nah itu saudara kenapa sih masih mengikuti? Karena suka tetangga, karena juga tidak baca Alkitab. Gitu. Jangan jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Allah. Ya Allah. Jadi kata-kata Allah, saudara enggak pernah dengar saya ngomong Allah sembarangan. Tuhan Allah. Ya Allah. Allah. Jadi dibuat, kalau di film-film barat itu Jesus Christ. Itu namanya itu dibuat padahal kudus, dia mulia, akhirnya dibuat sembarangan, saudaraku. Jadi kita hati-hati, jangan menyebut nama Allah Tuhan dengan sembarangan. Terus habis itu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Jadi 6 hari bekerja, sehari harus berhenti istirahat. Entah harinya apa, saudara harus mengambil keputusan. Sebab badan kita ini untuk kerja, menurut PBB manusia itu bisa bekerja rata-rata 8 sampai 9 jam per hari. Kalau lebih dari situ itu namanya ngelembur. Dan saudara kadang-kadang dapat uang lembur dan sebagainya. Tetapi tubuh ini harus istirahat. Itu ada firman yang mengatakan demikian. Ojo karena cicilan, saudaraku, ya, akhirnya kerja lembur siang malam, tidak diperhitungkan kesehatan, gak minum vitamin, gak olahraga barang, kejar, akhirnya kena stroke, kena gula, dan sebagainya. Karena kita gak membaca firman, saudaraku. Itu kayak semacam pedoman hidup kita untuk hidup dengan baik, dengan sehat, dengan benar, dan kita kalau meninggal masuk surga. Kan begitu saudaraku. Nah yang terusnya itu jangan kamu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu. Ini adalah orang yang misui orang tuanya. Dan kalau ngomong itu jangkar. Prol, wih wis tuwek barang. Nah sampai bapaknya dikasihkan gitu saudaraku. Kenapa sih begitu? Karena enggak membaca firman. Enggak baca firman kenapa? Ya karena memang enggak punya ide untuk dia dekat sama Tuhan. Yang keenam, yang ketujuh, jangan membunuh, jangan berzina atau selingkuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, dan sebagainya. Nah itu diucapkan supaya terbesit di pikirannya orang Israel. Oh ini toh, kita memulai hidup yang baru, berjalan di perjanjian yang baru. Dan Tuhan itu harus diulangi lagi. Itu sebabnya di dalam kitab Ulangan, coba kita lihat. Ulangan pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-5. Ulangan 6 mulai ayat yang 5. Tolong ditampilkan di sini. Ulangan pasal yang ke-6. Oh, iya. Pasal 6 mulai ayat 6 saya kira. Mulai ayat 6. 6 sampai nanti terus ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Terus haruslah engkau mengajarkannya. Gimana saudaraku? Berulang-ulang, sebab kita ini gampang lali gitu loh. Apalagi kesibukan, problem, pergumulan hidup, ada HP, ada YouTube, ada Facebook, Instagram. Nah itu akhirnya hilang semua. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang.
kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Tidak hanya mengajarkan, ayo kita ngobrol. Ada orang yang namanya Smith Wigglesworth. Dia membangkitkan 14 orang mati termasuk istrinya sendiri. Yang saya kisahkan dulu, sampai orang ini buntung dua-duanya suruh, kamu pergi ke toko sepatu. Dia bingung, toko sepatu. Pergi saja. Dia bingung, ya iya gitu aja. Ini seorang hamba Tuhan, pelayan full time sebuah gereja, yang buntung pakai krek dua-duanya, saudaraku. Nah, akhirnya dia ke toko, Pak saya mau beli sepatu. Ya yang punya toko ya bingung, nggak punya kaki, buntung kok beli sepatu. Ukurannya berapa? Ya ukurannya sekitar 9 atau 40. Terus dikasih, saudaraku. Mau dipasang gitu, tahu-tahu molor sendiri kakinya. Dua-duanya. Saya selidiki hidupnya Smith Wigglesworth. Itu dia ngomong tidak boleh ada koran masuk rumah. Dia harus murni berjalan, memperkatakan, merenungkan firman Tuhan itu. Kalau dia pergi ke sana, sama temannya, sama grup, sama orang, sama tetangga, kalau dia tidak membicarakan firman sekali gitu aja sudah merasa bersalah. Aduh sia-sia ya tadi perjalananku. Aku tidak membicarakan firman Tuhan sama sekali. Jadi kayaknya firman Tuhan itu menjadi daging, menjadi biasa dalam hidup sehari-hari. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini sebabnya enggak diriset, kebiasaan-kebiasaan buruk tidak mau mengampuni. Saudaraku, sakit hati. Diludahi ganti ludahi, dibenci enggak dibenci. Iki kalau enggak diriset dengan firman terus berulang-ulang, kita jatuh, iya, saya juga. Karena kita masih manusia enggak bisa hidup sempurna kecuali tuntunan Roh Kudus. Kita sakit hati, kita kepahitan. Bagaimana cara mengatasinya? Yang membaca firman. Bagaimana kalau kita jatuh membaca firman lagi supaya terukir di pikiran kita ini dan ingat firman Tuhan ini, saudaraku. Saudara mengingat firman Tuhan harus membaca setiap hari minim 15 menit untuk menyelesaikan satu kitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Renungi, gayengi. Saudara tahu gayengi ya? Kalau saudara lihat sapi itu, setelah dia memamah biak, disimpan di kantong apa itu namanya, tempat makanan itu. Setelah itu dia duduk, ngelimprek di tanah, terus lambene iki, itu namanya gayengi. Nah, kalau firman Tuhan kau jadikan gayengi dan yang terutama, firman Tuhan menciptakan loh saudaraku. Dia menyembuhkan, dia memberikan jalan keluar, bahkan membuat sebuah revolusi, sebuah bangsa kayak yang namanya Martin Luther Jr. King, seorang budak di Amerika. Dia ingat firman Tuhan, Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 dikatakan, maka mulailah Petrus berbicara. Katanya, sekarang aku tahu bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Orang dari segala bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ini berarti aku negro itu punya hak yang sama. Maka ditulislah sebuah moto, I have a dream. Saya mempunyai mimpi. Pada waktu itu Agustus tahun 1963, mereka kurang lebih seperempat, 250.000 budak orang-orang negro, saudaraku, berkumpul di jantung kota Washington DC dengan sebuah pidato yang namanya pidato yang paling masyhur di dunia, yaitu pidato dia I have a dream. Saya mempunyai mimpi bahwa nanti orang-orang kulit putih, orang-orang kulit hitam, anak-anak mereka berkumpul satu dengan yang lain. Dan orang tidak dibedakan karena kulit, karena bangsa, tetapi karena integritasnya, karena karakternya. Itu ditulis banyak, saya membaca, akhirnya terjadilah sebuah revolusi. Gara-gara ayat Kisah Rasul 10 ayat 34, bahwa Tuhan itu tidak membedakan orang. Kalau saya melihat Joyce Meyer, melihat Nick Vujicic, itu karena ayat firman Tuhan, saudaraku. Yang kita pelajari, kenapa saya harus mengusir setan ketika setan itu menempati sebuah rumah, di situ ada genderuwo, ada sumber bolong, ada tuyul apa. Gimana mengusirnya kalau kita nggak tahu Alkitab? Alkitab mengatakan usir setan di dalam nama Yesus Kristus, pergi dari tempat ini. Maka pergi. Itu sebabnya saudara juga ada yang pakai sapu tangan
seperti Paulus, kuduskan, disucikan, ditempel bagian yang sakit atau bagian rumah atau usaha dan sebagainya. Itu ada di dalam firman Tuhan, saudaraku. Bagaimana kalau kita nggak ngerti hal itu? Firman Tuhan jarang dibaca, TV dur-duran, HP dur-duran sampai habis, dan itu persis yang dikatakan, yang diinginkan setan. Karena setan itu sanggup loh membawa orang Kristen nggak mau baca Alkitab setahun itu. Bisa. Bahkan ada pengakuan kesaksian 25 tahun itu nggak mau baca Alkitab. Sing diwaca apa? Ya ilmu pengetahuan itu nggak salah juga nggak dosa, saudaraku. Tapi yang setan itu nggak iso dikalahkan dengan matematik. Nggak bisa dia diusir dengan ilmu kedokteran. Nggak bisa, saudaraku. Dia harus diusir dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus Kristus ketika berhadapan setelah puasa 40 hari 40 malam di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Di situ dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau Tuhan ngomong yang lain bukan firman Tuhan. Gak bisa ini. Gak mungkin saya akan melakukan ini. Maka terjadi bantah-bantahan. Dan setan itu mandek jegrek lawan ya firman Tuhan. Ada tertulis manusia hidup kan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu hidup manusia itu ditentukan dengan firman. Bukan hanya roti. Memang roti salah satu yang menentukan makanan sehat. Tetapi jangan lupa. Firman Tuhan yang menentukan dan menopang hidup manusia, saudaraku. Nah, setan juga enggak terima lagi, dia langsung membawa Yesus di kota suci, menempatkan di bumbungan atas bait Allah. Lalu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Lalu dia mengutip firman, sebab ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan malaikat-malaikatnya akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pak Yowis, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus gak dilawan firman, juga membro-membro. Dikatakan, ada pula tertulis, jangan kamu mencobai Allah Tuhanmu. Mandek jegrek, cari lagi kesempatan yang ketiga, saudaraku. Gak terima ini. Akhirnya lalu Yesus dibawa ke gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada tertulis firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan engkau pikiranmu menjadi gelap terhadap firman Tuhan, sehingga enggak engkau sentuh, enggak engkau baca, enggak engkau gayengi, dan engkau perkatakan. Dan ini sebuah keputusan yang salah kalau saudara seperti itu. Nah, tidak hanya tadi diingatkan Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 6 tadi kan. Teruskan Ulangan pasal 6. Tak teruskan karena saya hafal ini. Ikatkanlah sebagai tanda pada tanganmu. Engkau berbaring apabila engkau bangun. Harusnya juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Harusnya itu menjadi lambang di dahimu. Tuhan itu serius. Sebab apa, saudaraku? Mereka itu akan masuk ke negeri, ada raksasa-raksasa itu banyak sekali, saudaraku. Dan kerajaannya kalau saya hitung itu, yang di sebelah timur 2 kerajaan besar, sebelah barat tepi sungai Yordan itu ada 31, total 33 kerajaan. Nah ini bahasa orang Israel dari perbudakan ngelawan itu. Kalau enggak diseseli, diajari firman, gak iso, saudaraku. Gak bisa masuk gitu loh. Nah kita itu juga begitu. Musuh kita itu raksasa-raksasa hari-hari ini. Kesulitan ekonomi. Gaji yang tetap padahal juga jam harus tambah. Karena kondisi ekonomi. Ada pandemi, ada berbagai ratusan ribuan penyakit kanker. Dan penyakit-penyakit yang mematikan. Belum masa depan, belum gempa, belum juga masalah-masalah peperangan. Antar etnis, kesalahpahaman. Kebencian di antara masyarakat, hutang piutang dan sebagainya banyak sekali. Nah kalau saudara tidak membaca firman Tuhan, modalmu itu untuk memenangkan firman Tuhan, saudara. Orang yang gulung tikar. Orang yang gulung tikar pun dan tempat tidurnya tinggal tikar saja. Ketika dia sadar, pada waktu dia kaya dan berhasil,
meninggalkan Tuhan. Ketika dia sadar dia harus meninggalkan Tuhan seperti itu, akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Pelan-pelan dia membaca firman, dia ke gereja, dia bertobat, membaca firman, mengulangi, memperkatakan. Saudaraku, keajaiban terjadi. Orang yang mau mati pun jadi sehat kembali. Ekonomi yang terpuruk benar-benar terhimpit. Sampai pagi itu sudah deg-degan tentang keuangan. Rasanya jantung hampir lepas. Saudara, kita menghadapi penyakit-penyakit yang merepotkan. Tingkah laku manusia yang aneh-aneh. Sahabat-sahabat yang lagi sudah tidak menjadi sahabat lagi. Bahkan dalam keluarga ada juga yang harus ditangani yang sulit sekali. Bagaimana kita mengatasi hal itu kalau kita tidak baca firman? Saudara. Sampai ketika mau masuk, ini kan kitab Ulangan diulangi. Ketika mau masuk ini kan terjadi kitab namanya Yosua. Sudah mau nyaplok kerajaan-kerajaan itu. Tapi Tuhan tetap mengingatkan loh. Yosua 1 ayat 8 dan 9. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sisihkan waktu, saudara. Saya melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa karena firman. Saudara, dengan mengucapkan firman kepada tokomu, warungmu, usahamu yang lagi ngelimprek, seolah-olah gak ada jalan keluar. Wacanan firman, gayangi dulu, jangan kesusuk kemerungsung dulu, saudara. Sebab Bapak Surgawi itu senang orang yang bersuka cita. Coba kalau hari-hari kita, piye itu Tuhan, gak jawab doaku, piye aku soro kayak gini. Teman-teman sudah meninggalkan aku, dulu dia yang sudah saya bayari sekolahnya. Ketika berhasil tidak ingat akan aku. Bahkan anak-anakku juga tidak kirim apa-apa kepadaku. Saudaraku, persungutan, keluhan seperti itu enggak menggerakkan malaikat Tuhan. Saudaraku, malaikat Tuhan hanya bergerak ketika firman diucapkan. Ketika kita mempercayai, kita meyakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Itu sebabnya saudara perlu bergaul dengan firman setiap hari. Karena berjubel-jubelnya kondisi media massa, TV, film, pergaulan dengan orang-orang yang menggeret kita. Nah, kita itu perlu diulang-ulangi sebab kita ini cenderung balik ke hidup lama. Seperti hukum apa itu yang kembali ke tanah itu gravitasi. Nah, saudara kalau melempar ini mesti jatuh ke bawah. Karena memang ada gravitasi bumi. Tapi kalau kita di ruang angkasa, kita melempar ya tetap di situ aja. Karena memang tidak ada hukum gravitasi. Nah, bangsa Israel itu sudah mau masuk Kanaan ya, berontak. Wah, jadi kembali ke Mesir, sana ada bawang putih, bawang merah, ada mentimun, semangka, ikan bisa mancing di sana. Dia gak ngerti, gak balik lagi bahwa mereka diperbudak. Dihajar habis-habisan, tidak manusiawi, tetapi masih kepingin ke sana. Loh, kita ini sebetulnya ya enggak ingin ikut som, enggak ingin ikut ibadah, kan begitu, saudara. Ini cenderung untuk menggeret kita ke hidup yang lama gitu loh, gravitasi. Nah, kalau firman tidak diulang-ulangi, kita akan loyo, lemah untuk kita maju ke depan. Gitu loh, saudara. Kan ini bukan kebiasaan kita sih mengampuni orang. Bukan kebiasaan kita, kalau dicela, dibenci, kita mengasihi itu bukan kebiasaan kita. Dan kita akan cenderung mengikuti kebiasaan lama. Nah, bagaimana supaya kita ini hidup di kebiasaan baru, dicocokkan dengan surga, dengan lewat firman Tuhan yang berulang-ulang. Itu sebabnya saudara mendapatkan firman di tempat, di gereja ibadah, di komsel, tambahnya ya hidup sehari-hari. Sebab di luar gereja, saudara kalau kumpul-kumpul enggak akan dengar firman Tuhan. Bahkan saudara akan enggan berbicara tentang firman. Sebab suasananya memang beda. Itu sebabnya kalau saudara dengar firman di gereja seperti ini, perhatikan baik-baik, berdoa sebelumnya Tuhan. Nggak bisa diserap sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Ya. Dan yang biasa untuk melirik ke HP, ada Facebook, biasakan saudara ditutup, kecuali saudara membaca lewat Alkitab atau firman Tuhan.
atau mencatat ya. Biasanya ada juga yang mencatat lewat HP. Tapi jangan sampai mengganggu ya saudaraku. Dan ini akan menjadi kebiasaan kita menghormati firman Tuhan. Jadi kembali lagi, hidup Bapak Ibu Saudara akan terbangun dan mulai maju lagi dan menuju seperti yang Tuhan kehendaki ketika kita belajar berulang-ulang. Mengajar berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jangan kalah kamu lupa perkataan kitab Taurat itu. Dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1-6 itu dikatakan, berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Bahkan Daud mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 72, Tuhan firman-Mu itu lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Regone itu kok sakmono gedene ya bagi Daud. Bagi dia itu hidupnya naik turun, dikejar-kejar, dibenci saudara-saudaranya, direndahkan si Saul. Hanya Tuhan aja yang bisa menjadi sandaran amploane Daud, menjadi tempat di mana dia bernaung, saudaraku. Sebab itu akhirnya Daud meluapkan di dalam tulisannya Mazmur 46 ayat 2 dan 4. Tuhan itu bagiku tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Dia mengungkapkan banyak tulisan-tulisan yang mengagumkan. Yang membuat kita bisa mencintai firman Tuhan. Sebagaimana yang tertulis. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin hidup berkemenangan. Bisnismu dilindungi Tuhan. Anak-anakmu mendapat kemurahan dan favornya Tuhan. Saudaraku, baca firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Ayat yang terakhir Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Membaca, mendengarkan, menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Kesaksian untuk menutup firman Tuhan ini, ada seorang yang namanya Aldi Novel. Dia terdampar di tengah-tengah laut sampai ke daerah Guam dari Manado sana karena rakitnya putus, karena dia harus ke Rempong menyalakan lampu tiap-tiap hari. Karena badai akhirnya putus, akhirnya tergantung-gantung sampai ke Guam. Dia itu 49 hari di laut. Gak ada makan, hanya habis untuk seminggu saja. Maka timbullah keinginan untuk bunuh diri. Karena tiap malam sering dia melihat ikan hiu. Dia ketakutan, ceteteran, kena hujan. Dia juga berusaha mancing ketika ikannya itu, ketika dia nggak punya apa-apa, saudaraku. Dia itu sebelum bunuh diri kok diingatkan Tuhan, kamu bawa Alkitab kan? Iya, dia akhirnya ingat Alkitab, saudara. Akhirnya dia pegang Alkitab, dia baca firman Tuhan, hampir semua dibaca selama hari-hari itu. Dia kedinginan, dia minum dari air hujan, saudaraku, dan dari ikan yang di kail itu dipancing, dan dari firman Tuhan. Saya ingat 49 hari, makanan hanya untuk seminggu. Tapi dia bisa hidup 49 hari. Karena Tuhan mengajak dia membaca firman, saudaraku. Dia di tengah-tengah lautan luas, badai, kegelapan itu selama 49. Dia pernah ada kapal-kapal yang melintas sudah 10 kapal. Tapi enggak berhenti juga, tapi kapal yang 11 akhirnya berhenti. Sampai dia akhirnya dibawa ke Jepang. Dia diwawancara di Kick and di beberapa wawancara yang cukup terkenal di Indonesia. Bagaimana kamu bisa bertahan semacam ini? Karena firman. Saudaraku, untung ada firman Tuhan. Firman Tuhan bisa mencegah orang dari bunuh diri. Firman Tuhan mencegah orang dari mati. Mencegah orang bangkrut. Mencegah orang melihat tindak kejahatan yang kemudian membawa dia kehancuran.
Firman Tuhan adalah kunci hidup manusia. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Kita akan memuji pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh yes Lord. Tak mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dari awal Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. semua hidupku. Oh hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Amin. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi Refnya. Hidup. Semua kita angkat tangan kita saudara. oh hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap Amin. Mujizat serta tiap langkah bersamamu di dalamku, jadi bukti kebesaran. sekali lagi semua Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tanpa musik, keyboardnya saja. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Jesus. Tanda mujizat. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Full semua. Hidupku. Menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Mari kita tunduk sebentar, saudaraku. Alkitab yang kau punyai itu, Alkitab yang sakti, berkuasa, bahkan menciptakan. Saudaraku, peluk Alkitab, firman Tuhan itu.
kasih dia, cintai dia. Karena perjalanan hidupmu akan dituntun dengan tangan yang kuat. Jangan pernah patah hati, menyerah, berhenti di dalam perjalanan. Karena kau sedang dituntun oleh tangan yang kuat. Terima kasih Bapak di surga. Saudara Geri, saya mohon maju ke depan untuk dia firman Tuhan. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kau mengingatkan kami Tuhan. Betapa pentingnya firman-Mu itu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ajari kami Tuhan untuk tidak hanya kami membaca firman-Mu Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ke depan ini Tuhan, kami benar-benar mengandalkan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi dampak Tuhan buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Sebentar kita mau menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Multimedia saya persilahkan. Silakan, ada laporan persembahan Videotron. Ya, ini bulan Maret yang lalu, saudara. Nanti bulan April, berarti minggu depan ya, waktu Mei. Bulan Maret. Saudara bisa cek amplop nomor supaya tidak ada kesalahan. Puji Tuhan, bulan Maret ada 24 ya. Yang masuk. Oh, ini total dari awal. Puji Tuhan, kita masih sampai bulan Juli ya, kita janji iman kita. Bapak Ibu Saudara bisa ambil bagian ya sesuai dengan kemampuan berkat Tuhan. Nah, setelah ibadah ini ada donor darah. Saudara yang ingin donor darah ini sehat ya. Kecuali saudara yang pernah kena virus hepatitis. Ini tidak boleh, yang lain-lain bisa ya untuk donor darah. Ini ada jemaat yang sakit dari Komselnya Maranatha ya, Pak Wiono, Tuku Songo-Songo, operasi di Rumah Sakit Kasih Ibu. Ini Bapak Ibu Saudara yang kebetulan ke Solo bisa menjenguk Pak Wiono ya, ke sana ya. Ada yang baru pertama kali ini ibadah di gereja kita, angkat tangan.
Haleluya. Mari kita bagi berdiri saudara, kita tutup dalam doa. Nanti Bapak Ibu Saudara yang pengen ini tolong hubungi staf ya untuk program pembacaan tahunan Alkitab kita. Mari kita angkat persembahan kita, saudaraku. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan mengajak kami membangun kerajaan Allah di tempat ini, sehingga kami bisa memberi persembahan ini supaya pelayanan pekerjaan Tuhan tidak kekurangan, bahkan melimpah, jiwa-jiwa dijangkau, murid-murid Tuhan dimuridkan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu turun ke atas kami semua yang telah memberi persembahan ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudaraku, engkau telah mendengar firman Tuhan, bagaimana pembacaan firman, merenungkannya, memperkatakannya, dan melakukannya. Saudaraku, menjadi bagian Bapak Ibu Saudara, praktekkan dalam hidupmu sehari-hari, di pekerjaan, di rumah, dimanapun saudara berada. Karena firman itu mengubahkan dan memberkati menyertai hidupmu. Kiranya berkat kasih kemurahan Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam kuasa urapan Roh Kudus ada menyertai saudara sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita angkat kedua tangan kita. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, dan sebentar kami mau pulang Tuhan Yesus, sertai kami dari tempat ini hingga ke rumah kami masing-masing Tuhan, dan biarkan sukacita-Mu selalu ada dalam setiap keluarga kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.